warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kuliah hutan, mana kuliah ini disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Insinyur Slamet Budiono, kemudian oleh Profesor Dr. Insinyur MS, dan Dr. Gunarno, Ibu Mahya Kartika Sani. Kuliah ini akan materi dari kuliah ini adalah satu adalah pengertian dan ruang lingkup hidrologi, kemudian presipitasi atau curah hujan dan analisisnya, kemudian yang ketiga adalah peran hutan terhadap aspek-aspek hidrologi di air, atmosfer, dan distribusi presipitasi. Kemudian yang keempat adalah konsep neraca air, filtrasi, evapotranspirasi, longsor lahan, hidrologi kars atau hidrologi daerah kapur, dan SPAS atau stasiun pengukuran air sungai dan pengukuran debit. Kemudian yang ke-10 adalah lengkung debit dan suspensi. Yang ke-11 adalah estimasi banjir dan pemisahan aliran, kemudian 12 hidrometri atau pengukuran diameter sungai, serta yang ke-13 adalah vegetasi dan hasil air. Rencana untuk praktikum pertama adalah mengukur curah hujan dan menganalisisnya, berapa besarnya curah hujan dan berapa distribusi curah hujan di dalam bawah tegakan atau di bawah vegetasi, antara lain adalah pengukuran pohon, kemudian pengukuran lolosan tajuk, pengukuran aliran batang, dengan water balance atau keseimbangan air, kemudian pengukuran infiltrasi dan pengukuran debit. Serta tentunya ada studi kasus, nanti bisa ke lapangan langsung. Kemudian rencana tugas ini ada masing-masing dosen nanti akan memberi tugas minimal 1, kemudian dan juga dalam memberikan ujian ya minimal 1 kali. Jadi ada kalau 4 dosen berarti minimal ada 4 ujian dan 4 tugas. Pustaka ini dari hutan, Richard Lee banyak di perpustakaan, kemudian konservasi tanah dan air, ini channel Arsat 2006 dan yang terpadu 2010, kemudian hidrologi dan pengolahan das dari Cai Asdak 2008, serta bahan-bahan jurnal yang relevan baik nasional maupun internasional, serta prosedur seminar dan buletin atau media massa populer yang memberitakan tentang hidrologi. Etika ya, untuk dosen dan mahasiswa, dosen terlambat 15 menit, mahasiswa boleh meninggalkan ruang kuliah, mahasiswa terlambat 10 menit tidak boleh masuk ruang kuliah, ya, offline ya, tidak boleh memakai kaos oblong untuk dosen ya, menggunakan sandal dalam ruang kuliah atau sandal speed dan seterusnya. Praktikum harus 100% diikuti mahasiswa, etika lain mengikuti peraturan akademik dari Universitas Lampung. Ini evaluasinya ada kuis 1, kuis 2, kuis 3, dan seterusnya, kemudian ada UTS dan UAS ya. Tugas 1 dan tugas 2, praktikum itu kurang lebih 20-50%. Sementara persentase penilaian lain menyesuaikan dengan nilai rata-rata mahasiswa. Nanti masih ada pertimbangan lah kalau ada kekurangan dari satu ujian misalnya. Standar nilai ini sesuai dengan peraturan akademik di atas 76, A, 176 B+, kemudian 6671 sampai B, 61 sampai kurang dari 66 adalah C, C+ ya, kemudian 56 sampai 61 adalah C, dan D kurang dari 50. Kalau kurang dari 50 tidak lulus gitu. Ini ya, jadi pada saat musim hujan itu ada 3 sumber tadi, dari permukaan tanah, kemudian dari subsurface, kemudian dari bawah tanah. Tapi kalau tidak ada hujan, maka input utama dari sungai itu adalah dari base flow ya, aliran air yang tersimpan dari curah hujan musim hujan tahun sebelumnya gitu ya. Itu kalau kondisi tutupan vegetasinya baik ya. Kalau kondisi tutupan vegetasinya buruk, maka tentu saja air itu sungai itu akan kering juga gitu ya. Next. Nah, itulah input dari hujan 0 ya, artinya tidak ada hujan karena ini musim kemarau. Air tanah mengalir masuk melalui aliran dasar atau base flow, maka freatik akan turun terus. Artinya cadangan air tanah itu akan menurun terus pada saat tidak terjadi hujan. Terus evapotranspirasi menambah defisi lengas tanah, mengurangi kelembapan tanah, dan hidroaliran berupa kurva depresi. Jadi terjadi penurunan hidrograf alirannya. Karena yang mengalir itu adalah dari cadangan saja, tidak ada tambahan dari curah hujan. Ini pada saat tidak hujan dan atau musim kemarau. Kemudian pada saat awal musim hujan, tadi saya sudah ceritakan, pada saat musim kemarau biasanya kelembaban tanah itu akan sangat turun, artinya tanah itu kering.
Kemudian pada saat awal musim hujan, tanah itu mulai meresap air ya, menjenuhi permukaan tanah. Sebagian hujan menjadi intersepsi, tadi sudah dijelaskan di depan, sebagian menjadi simpanan depresi, kemudian sebagian menjadi surface runoff yang hampir tidak ada. Kenapa? Karena pada saat musim kemarau hampir semua hujan itu diserap oleh tanah, karena tanah tidak jenuh ya. Jadi eh, tidak terjadi perubahan hidrograf aliran. Next. Ya, hidrografnya tidak bergeser ke atas karena ada bagian hujan yang jatuh langsung ke sungai. Hanya sedikit tapi ya. Muka freatik masih turun, artinya muka air tanah, water table itu masih terus berkurang, tapi belum mencapai persamaan antara sungai dan water table. Jadi water table-nya itu masih lebih tinggi sedikit daripada sungai, belum sampai sama persis dengan permukaan air sungai. Ya. Kemudian pada saat periode hujan, jadi setelah misalnya katakanlah bulan November, Desember, intersepsi mencapai kapasitas maksimum ya, sudah jenuh semua tajuknya, temflow dan true sudah terjadi, simpanan depresi sudah maksimum ya, lekukan-lekukan permukaan tanah sudah terisi oleh air, maka surface runoff atau aliran permukaan sudah mulai terjadi dan masuk ke sungai. Kemudian kelembapan tanah terjadi penurunan atau soil moisture deficiency. Kemudian air infiltrasi dan perkolasi belum mencapai muka freatik, air tanah belum naik, tapi masih itu minggu pertama atau minggu kedua dari musim hujan ya. Next. Nah pada saat hujan berhenti, air di permukaan tanah masih ada air mengalir tentunya ya, karena sudah jenuh, infiltrasi terus berlangsung, stream runoff berasal dari channel storage ya, dari aliran sungai, kemudian channel storage berkurang dan habis. Dan stream runoff berasal dari groundwater, kembali ke awal musim hujan. Nah ini kembali ke awal tadi, sudah akhir dari musim hujan, kelembatan pada kapasitas lapang, input air hujan tidak ada, kelembapan tanah berkurang, perkolasi mencapai muka freatik ya, ketinggian muka air tanah dengan sungai itu sudah seimbang, kemudian kuplat ini terus berlanjut, jadi terjadi aliran yang kontinu, walaupun mulai terjadi penyusutan gitu ya. Air tanah sudah mulai naik karena ada tadi tampungan. Nah, ini secara grafis ada 3 tipe sungai ya, ada namanya ephemeral ya, di mana muka air tanah sungai lebih tinggi daripada aliran sungai ya. Kemudian tipe intermittent, jadi muka air hujan itu atau water table itu bisa lebih rendah dari permukaan sungai, sehingga pada saat musim kemarau itu cenderung tidak ada aliran, tetapi pada saat musim hujan itu terjadi aliran sungai. Kemudian yang ketiga adalah tipe perennial, di mana sepanjang tahun sungai itu selalu mengalir. Nah ini karena itu tadi, pertama tentunya karena kondisi tutupan vegetasi yang bagus, yang kedua adalah kondisi water table yang seimbang dengan kondisi permukaan air sungai. Nah ini secara grafis digambarkan ya, kalau hujan di hulu maka bentuk hidrografnya adalah cenderung sebelah kanan lebih tinggi, tetapi kalau hujan di hilir ya, jadi waktu mencapai puncaknya itu lebih lama, tetapi kalau hujannya di hilir itu T itu sebelah sumbu Y itu adalah debit, sumbu X itu adalah waktu ya. Jadi kalau hujan di hilir maka waktu mencapai puncak ya, hidrografnya itu lebih cepat ya dibandingkan pada saat hujan di hulu. Kemudian aliran dari hulu ke hilir juga berbeda, atau hujan dari hilir ke hulu itu akan berbeda. Gambarnya kita lihat di sebelah kanan, yaitu adalah grafik A dan B gitu ya. Jadi A itu cenderung kalau dari hulu ke hilir itu akan cenderung debit puncaknya akan lebih tinggi dibandingkan dari hilir ke hulu. Cukup kayaknya sudah yang ini. Terlalu panjang nggak? Berapa menit? Nah iya makanya. Pengantar udahlah, ini sistem das, ini mungkin kita potong aja. Ya. Nah. Kemudian konsep apa ini? Oh, hilang.
sorry. Konsep atau sistem das, jadi nanti di dalam hidrologi itu selalu kita kaitkan dengan sistem pengolahan air adalah berbasis das, di mana das adalah nanti ada definisinya. Secara umum adalah wilayah yang dibatasi oleh batas topografis nanti ada. Jadi di dalam das itu ada input atau masukan, kemudian ada respon. Respon itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana das itu memanage air hujan yang jatuh, apakah semua meluncur ke sungai atau semua meresap ke dalam tanah, tergantung dari tutupan vegetasi yang ada di permukaan das. Kemudian outputnya adalah ya tentunya debit sungai gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi yang lain tentu akan banyak, tapi karena kita bicara tentang hidrologi maka inputnya adalah curah hujan, ada respon das di mana yang paling penting adalah tutupan vegetasi hutan, kemudian outputnya adalah debit sungai. Jadi ini ya masukannya alami, kemudian ada juga yang disebut masukan teknologi. Ya, misalnya tadi kita membuat biopori, membuat sumur resapan, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menambah jumlah air yang tersimpan di dalam tanah. Dan keluarannya selain debit tadi juga ada sedimen dan ada evapotranspirasi, itu semua terjadi. Kemudian prosesnya di dalamnya ada infiltrasi, perkolasi, kemudian aliran permukaan dan seterusnya, sehingga pada ujungnya kita tahu kalau debit maksimumnya itu sangat tinggi, musim hujan itu banjir, musim kemarau itu kekeringan, maka sebenarnya kondisi sistem dasnya itu, terutama tutupan vegetasi hutannya tentunya sangat buruk ya, kalau kita salah satunya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya runoff atau total aliran sungai tadi ya, pertama adalah faktor iklim, yang paling berperan adalah presipitasi dan evapotranspirasi, kemudian faktor das, ukuran bentuk dan bentuk das tadi ada, kita lihat ada yang berbentuk bulu burung, ada yang berbentuk membulat, kemudian elevasi ya, perbedaan tinggi antara bagian hilir dan bagian hulu ya, misalnya das kampung itu perbedaan tingginya sekitar 1.250 meter ya, di hilir sana di West Kampung 0, kemudian di Tanggamus sana di Batu Tegi misalnya 1.250, jadi itu elevasinya. Nah, semakin curam elevasi das maka akan berpengaruh terhadap aliran permukaan. Kemudian distribusi runoff ya, ada faktor meteorologi, presipitasi dan faktor cuaca. Faktor cuaca itu ada radiasi matahari, arah dan kecepatan angin, kemudian kelembapan. Tetapi kalau untuk hidrologi yang paling penting adalah selain presipitasi tentunya adalah radiasi matahari dan kelembapan ya. Jadi, kelembapan itu penting, kenapa? Itu akan mempengaruhi jumlah air yang terserap ke dalam tanah. Kemudian faktor das, ada topografi, kondisi geologi, jenis tanaman. Geologi itu di dalamnya juga ada jenis tanah serta kondisi vegetasi serta jaringan. Dan faktor manusia, bangunan air, teknik pertanian dan urbanisasi, tentunya ya aktivitas manusia ini sangat berpengaruh terhadap distribusi curah hujan. Misalnya kita membangun bendungan di Batu Tegi, itu tentunya juga sebenarnya mengurangi atau aliran permukaan ya. Jadi jumlah air hujan yang berlebih itu ditampung terlebih dahulu, kemudian dimanfaatkan baik untuk irigasi, PLTA maupun untuk sumber air baku, air minum gitu. Kemudian evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses berpindahnya air dari permukaan tanah ya, penguapan air dari tanah ya. Kemudian transpirasi adalah penguapan air dari daun. Kalau digabung keduanya adalah evapotranspirasi, adalah penguapan dari lahan yang bervegetasi. Next. Nah, ini sebenarnya juga distribusian secara grafis, di mana hujan yang jatuh itu sebagian akan terintersepsi, kembali menguap ke udara, tadi sudah di depan ya. Kemudian ada yang lolos tajuk atau true fall, ada yang mengalir melalui batang, dan kemudian dari batang itu ada yang menjadi overland flow, ada yang terinfiltrasi, ada yang menjadi base flow, ada juga yang masuk ke sungai. Semuanya nanti akan masuk ke sungai tentunya ya. Ini adalah distribusi curah hujan di atas permukaan tanah. Saya kira demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.